Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini puncak gunung terkena dampak pertempuran. Puncak gunung sepertinya telah ditebas oleh kapak perang kuno. Debu berjatuhan, tembok pecah, pegunungan hijau runtuh. Setelah melihat sekeliling 8 gunung di sekitar mereka, meskipun tidak ada gerakan sama sekali, semua orang tidak dapat memastikan apakah 8 binatang kuno bintang 6 puncak sedang menatap mereka. Karena hati mereka terasa seperti ada 8 gunung yang membebani hati, sehingga mereka membuat sulit untuk bersantai. Karena kedamaian di puncak gunung ini tidak bertahan lama. Pil api psikis memecah keheningan antara kedua belah pihak dengan pukulan keras yang membawa kekuatan angin dan guntur, dan tinjunya menghancurkan gunung. Seperti pasang surut air pasang menghalangi mundurnya semua orang. Namun meskipun mereka punya kekhawatiran, tapi mereka masih harus bertarung. Segera harimau emas Xiaojian menerobos udara dan terus bertambah besar. Setiap kali ia menekan 1 inci, ruangnya bergetar menolak pil api psikis. Sekarang pil api psikis dan Xiaojian keduanya mengambil rute yang ganas. Angin tinju merobek langit seperti komet terang yang menghantam bumi, yang menyebabkan gunung berguncang. Tapi keduanya menolak untuk menyerah satu sama lain. Pil api psikis mengandalkan kemampuan pemulihannya yang kuat, yang bisa disebut abadi. Sedangkan Xiaojian mengandalkan tubuhnya yang sangat kuat. Jika dilindungi oleh armor berat, akan sulit untuk menembus kerusakan fatal. Xiaoyan juga bergerak, karena serangan jiwa tidak efektif. Level api surgawi ditekan dan keterampilan bertarung tidak akan efektif tanpa kekuatan api surgawi. Jadi dia hanya bisa menggunakan sayap tulangnya. Segera sayap tulangnya bergetar tajam, melambaikan pemandangan cemerlang seperti mimpi, membentuk tirai cahaya yang membelai pil api psikis secara diagonal. Kemanapun tirai cahaya mencapai, ruangnya hancur. Sungguh indah dan tajam. Sekalipun itu adalah serpihan cahaya jernih yang meluap dari sayap tulang, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tebing gunung. Menghadapi kecepatan dan ketajaman yang ekstrim, tubuh besar pil api psikis menjadi target terbaik dalam sekejap mata. Tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, sehingga api abu-abu meredup. Jenny juga menunjukkan bahwa langit memiliki warna yang sama dengan laut, seperti cermin ombak biru. Dengan aura kekacauan yang kabur, kemampuan sebuah tenda hijau tumbuh dan ombak biru berkembang pesat tertiup angin. Dan dedaunan muda diwarnai dengan tetesan embun, penuh vitalitas, mekar dengan ribuan sinar cahaya garis warna keberuntungan. Meskipun pil api psikis tidak tahu apa itu cahaya hijau, tetapi ekspresinya segera berubah, karena cahaya hijau itu berubah menjadi tanaman merambat yang menjulang tinggi. Kemudian pil api psikis merasakan api abu-abu yang mengandung energi kuat, benar-benar mengalir ke tanaman merambat hijau secara terus-menerus. Segera, Nan Erming bergerak di langit, dan sebuah senjata tak tertandingi dipadatkan di tangannya. Kemudian dia mendekat dengan kabut hijau yang mengepul seperti air pasang, dan melonjak ke segala arah. Pada saat yang sama, sosok Jiying yang samar mengayunkan pedang gandanya 99 kali. Dengan kilatan guntur yang berkumpul di langit cerah, dan akhirnya menyatu menjadi sambaran guntur yang menembus langit, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Saat badai melanda, sepertinya angin sepoi-sepoi bertiup di atas pegunungan, tetapi ruang di sekitarnya sudah mendidih. Elemen angin di udara hampir kencang, menyatu dengan semangat juang dalam kecepatan yang sangat cepat, seperti lautan yang bergelombang. Kemudian warna langit serta bumi berubah. Duri Lesalon juga tersembunyi di kegelapan, siap memberikan pukulan fatal kapan saja. Meskipun tidak ada pergerakan di 8 gunung tinggi, tapi 8 binatang kuno yang kuat dan kesesat selalu seperti bayangan yang mengikuti dari dekat semua orang, yang tidak akan pernah bisa dihilangkan di malam yang gelap. Meskipun setiap orang memiliki beberapa tebakan, hal itu tidak pernah dapat dikonfirmasi.
Jadi mereka segera melakukan serangan yang kuat tanpa ragu-ragu. Sehingga adegan berkumpulnya semangat juang sangatlah mengejutkan. Meskipun Raja Hitam adalah monster puncak bintang 6, tapi pil api psikis belum memperoleh keterampilan bertarung yang menantang surga, karena kebijaksanaan spiritual belum berkembang. Jadi kurangnya pengalaman dalam menghadapi musuh yang kuat menempatkan pil api psikis ke dalam krisis yang mendalam. Sekarang, tanaman merambat hijau Zeni penuh vitalitas, dan kelopak hijau bermekaran tertiup angin, memancarkan aroma menyegarkan dan tampak indah. Tetapi di mata pil api psikis, mereka tidak lain adalah godaan yang mengancam api abu-abu, karena energinya terus mengalir ke dalam kelopak bunga, sehingga kelopak bunga itu mekar lebih subur dan indah. Sayap tulangnya aneh dan lincah, senjata tak tertandingi setengah tersembunyi di angkasa. Tornado petir mendekat dan niat membunuh yang kuat dari pedang dan duri menembus kegelapan. Ini semua menunjukkan ke arah pil api psikis. Dan situs ini berbahaya. Tampaknya tidak akan dapat diselesaikan. Karena tanaman merambat hijau berjarak ribuan kaki, sulit untuk mendekat di bawah penghalang Xiaozhan, kecuali Anda memiliki kecepatan yang cepat. Dan sayap tulang Xiaozhan cepat dan kejam. Setajam pilah senjata ajaib dan tidak mungkin untuk menghindar kecuali dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan area tersebut. Pada saat yang sama, tombak perang Nan Erming dan bilah ganda Jiying datang dari langit seperti petir, yang tidak dapat dilawan kecuali ada pertahanan yang luar biasa kuat. Hanya saja pil api psikis memiliki kepercayaan diri mampu untuk menahannya. Namun yang menjadi ancaman terbesar adalah angin puyuh Feng Feng yang seperti pisau tajam dan kejam. Setelah melihat situasi keseluruhan, meskipun pil api psikis memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, tapi di bawah serangan gabungan kali ini, api pil psikis juga akan terluka parah. Namun, ketika bilah tajam itu mendekat, api pil psikis menghela nafas sedikit dan melakukan serangkaian tindakan yang tidak terduga, namun sangat mengejutkan. Dan ini adalah kekuatan sebenarnya dari api pil psikis yang sangat kuat. Setidaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Xiaoyan dan yang lainnya tersenyum dan masih bisa tenang. Pada saat krisis, mata pil api psikis bersinar dengan cahaya abu-abu, tampaknya memiliki sifat magis. Nyala api berputar di sekitar tubuh dan semangat juang yang menakutkan berkumpul. Dan dia dengan cepat berubah menjadi Wang Tianho dengan tubuh besar bersisi. Namun hanya ada satu mulut di atas fitur wajah, dan sisanya datar seperti tanah abu-abu. Kemudian dia melihat ke langit dan mengaum dengan keras. Setelah api pil psikis mengaum, segera Wang Tianho membuka mulutnya dan gelombang suara yang tak terlihat keluar dari udara, yang membuat sayap tulang Xiaoyan tiba-tiba terasa seperti terjebak di lumpur. Dan gerakan awalnya yang sangat halus tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Melihat itu, Wang Tianho mengambil kesempatan untuk mengubah bentuk tubuhnya lagi, dan seekor gagak emas dengan api emas di sekujur tubuhnya, menggantikan tubuh besar sebelumnya. Setelah pil api psikis berubah menjadi burung gagak emas, tubuhnya yang besar seperti sinar cahaya yang menyala-nyala, kemudian berubah menjadi aliran cahaya untuk menghindari sayap tulang Xiaoyan. Bahkan dalam satu tarikan nafas, dia telah muncul di tanaman merambat hijau Zeni, dan langsung menghancurkan tanaman merambat hijau dalam satu tarikan nafas. Pada saat ini, serangan Jiying dan Nan Erming juga dekat dengan pil api psikis, dan senjata tersebut mengumpulkan kilat dan kekuatan aneh, mengalirkan seberkas cahaya yang kacau. Namun pil api psikis sekali lagi dibungkus dengan api abu-abu. Tepat ketika tombak perang dan bilah ganda menyapu dengan ganas, tiba-tiba seekor ular piton raksasa muncul. Kemudian, tubuhnya yang besar ditutupi dinding batu gunung abu-abu, sehingga tidak ada yang bisa menyakitinya. Begitu api psikis berubah lagi menjadi ular piton raksasa, saat bilah ganda petir dan tombak perang telah menghantam piton penelan langit. Angin puting beliung pun menyusul, dan langsung menghantam tubuh ular piton penelan langit dengan ganas. Namun sudah terlambat untuk mengatakan, karena perubahan itu terjadi sangat cepat. Karena hanya dalam sekejap mata, api pil psikis berubah menjadi burung gagak emas,
dan ular piton yang menelan langit yang membuat mulut semua orang hampir tidak bisa ditutup karena tercengang. Bahkan debu yang menyapu wajah mereka sampai lupa mengibaskannya. Sampai semua debu menghilang, piton penelan awan berubah menjadi kera gongwu. Dan masih belum ada pergerakan di puncak 8 gunung di dekatnya. Jadi semua orang segera memahami bahwa apa yang disebut 9 binatang buas di 9 gunung sebenarnya adalah inkarnasi dari api surgawi ini. Dan mereka semua terdiri darinya. Kalau dipikir-pikir, dia pasti melihat seseorang menerobos pinggiran ilusi dan masuk ke sini. Dia tahu bahwa orang tersebut pasti luar biasa dan tidak mudah diganggu. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman bertempur yang sebenarnya, jadi dia sangat ketakutan. Jadi dia menggunakannya kekuatan pendeteksi jiwa Wang Tianho dan gagak emas Ventian untuk menciptakan ilusi sebelum semua orang menjelajahi 9 gunung. Berharap semua orang akan mundur saat menghadapi kesulitan. Memikirkan hal ini, semua orang merasa sedikit tercengang. Hanya saja api surgawi yang baru saja mulai mengembangkan kecerdasannya dan bodoh seperti seorang anak kecil yang dapat melakukan hal yang luar biasa. Jadi semua orang tertawa. Begitu gembira hingga membuat pil api psikis merasa merinding di hatinya. Ketika semuanya sudah tenang, semua orang bergandengan tangan dan berkumpul. Keyakinan mereka melonjak tanpa rasa khawatir, dan mata dingin mereka menunjukkan jejak kemarahan yang dimainkan oleh pil api psikis. Akibatnya, pertempuran sengit lainnya terjadi di sisi gunung, dan sosok-sosok di tengah medan perang bersinar senjata berterbangan. Semangat juang seperti lautan luas, melayukan hutan di dekatnya, menghancurkan bebatuan di dekatnya, menghalangi terik matahari di langit, memotong air terjun yang mengalir menuruni gunung. Namun 9 binatang kuno di tubuh pil api psikis memiliki kemampuan mereka sendiri, membuat kekuatan pil api psikis jauh lebih kuat, dan kekuatannya bahkan mendekati kekuatan Raja Hitam. Jadi keuntungan yang dapat ditingkatkan dengan jelas dan kerugiannya juga bahkan lebih jelas lagi. Kurangnya pengalaman dalam menghadapi musuh, kurangnya pelatihan hidup dan mati, dan rusaknya warisan keterampilan bertarung yang menantang surga telah mengakibatkan pil api psikis penuh dengan kekurangan di bawah serangan diam-diam dari semua orang. Jadi dalam pertarungan hidup dan mati, jika ada kekurangan berarti kematian. Jadi pada saat ini, pil api psikis memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Namun, meskipun pil api psikis memiliki bekas luka yang berlebihan, akan menyebabkan kehilangnya banyak darah. Dan itu adalah kelemahan bagi monster manapun. Tetapi itu bukan masalah besar bagi api psikis, dan bahkan tingkat kelemahannya akan sangat berkurang. Karena api psikis memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Jadi semua orang dan Xiaoyan hanya bisa mendecakkan bibir mereka. Karena situasi ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Dan ini akan menjadi masalah siapa yang tidak dapat mendukungnya terlebih dahulu. Air mengalir ke timur di pagi hari, matahari terbenam di barat saat senja. Air mengalir ke timur, dan dedaunan berguguran satu demi satu. Dan waktu berlalu dengan cepat. Tapi pertempuran antara semua orang dan pil api psikis masih berlangsung dan akibat dari semangat juang telah meledak. Ruang ini hancur total, lebih dari separuh dari 9 gunung yang berdiri runtuh. Bahkan semua batu dan hutan hancur. Dari pertarungan sengit dengan teriakan kelelahan hingga serangan diam-diam. Sekarang momentumnya tidak lagi sebesar dulu. Siapapun yang terus berjuang dalam waktu yang lama, mau tidak mau mereka akan kelelahan baik fisik maupun mental. Dan ini adalah pertarungan yang belum pernah dialami oleh pil api psikis. Dan ini juga merupakan pertarungan yang belum pernah dialami oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Ini adalah pertarungan kemauan dan kekuatan fisik. Bahkan ini adalah pertarungan yang tidak fokus pada pertarungan keterampilan sampai akhir. Tanpa menggunakan trik khusus, tapi mereka bertarung dengan mengorbankan konsumsi semangat juang. Sambil menjilati bibirnya yang kering, Xiaoyan memblokir cakar pengejut dari api pil psikis dengan kakinya yang berat, melipat tubuhnya dan menebas secara diagonal dengan sayap tulangnya, dan membuat luka setinggi 1 kaki di tubuh api psikis. Namun di bawah nyala api abu-abu yang mengepul, luka pil api psikis segera pulih seperti semula.
Jadi Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan mengulangi tindakannya. Sekarang, meskipun latihan menjadi sempurna, anggota tubuhnya juga mati rasa. Saat matanya melihat ke arah pil api psikis, dia juga sama tertekannya. Tapi semua orang juga tidak jauh lebih baik darinya. Ekspresi di setiap wajah seperti garis yang diukir pada patung plester, tanpa kejelasan dan perubahan. Mereka hanya mengulangi keterampilan bertarung dalam mati rasa dan ketidakpedulian. Namun meskipun semua orang sangat tertekan, tetapi pil api psikis sangat menyedihkan. Meskipun orang-orang yang mengepungnya tidak berlevel tinggi dan berkekuatan rata-rata, tapi kerjasama mereka sangat mencengangkan, dan kekuatan gabungan mereka bahkan lebih luar biasa. Tidak peduli bagaimana dia berubah menjadi 9 binatang, dia tidak dapat keluar dari pengepungan yang dikelilingi oleh semua orang. Meskipun api psikis adalah hal aneh yang lahir dari langit dan bumi tidak ada habisnya. Bahkan nyala apinya tidak pernah padam. Namun api psikis tidak terduga pihak lain tidak hanya tidak menyerah. Meskipun dia terseret ke bawah, dia masih penuh kehidupan dan semangat. Meskipun ekspresinya membosankan dan pertarungannya membosankan, itu adalah masalah emosional dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Dan semua ini berasal dari ramuan kecil yang dikonsumsi semua orang. Belum lagi efek pemulihan yang sangat cepat, bahkan jika kekuatannya dikonsumsi dalam jumlah besar, tapi kekuatannya seolah-olah tidak akan pernah habis. Pada saat ini, kelopak mata pil api psikis terkedut saat melihat semua orang meminum pil seperti makan kacang, karena selama bertahun-tahun dia tidak pernah melihat orang menyanyiakan ramuan seperti ini. Jadi pil api psikis benar-benar ingin memarahinya dan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Tapi bagaimana jika dia memanggil mereka ibu mertua? Jadi bagaimana jika dia ingin menangis? Karena dia masih harus bertahan. Jadi ini adalah perang kegesekan. Tidak ada percikan darah atau kegembiraan. Meskipun tidak banyak bahaya dan bahkan terlalu membosankan. Ini juga merupakan perang gesekan yang sulit. Yang diperjuangkan adalah fondasi dan psikis memiliki kemampuan berkelanjutan. Adapun semua orang, mereka harus bergantung pada cadangan ramuan Xiaoyan dan semua orang, serta ketekunan dan daya tahan mereka. Setelah beberapa hari tarik-menarik dan perang gesekan, sesuatu yang sekuat pil api psikis secara bertahap menjadi terlalu kelelahan, dan itu terlihat di mata semua orang, sehingga mereka semua sangat senang. Meskipun pertarungan selama beberapa hari itu membosankan, hal itu juga meningkatkan banyak hal bagi semua orang. Setidaknya pemahaman dan kemahiran mereka dalam keterampilan bertarung meningkat pesat. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, setidaknya mereka dapat menggunakan tangan dan jari mereka. Jenny memimpin seperti peri yang berdiri di atas awan. Matanya yang berair tiba-tiba memancarkan 2 sinar cahaya yang menyala-nyala, dan dedaunan hijau yang terbuat dari cahaya hijau mengelilinginya. Seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Jenny mengangkat tangannya dengan ringan dan menunjuk ke arah apel pil psikis di kejauhan. Kemanapun dia menunjuk, semangat juang yang kuat sepertinya mengembun menjadi substansi dan menembus ruang. Daun hijau tak berujung meninggalkan tubuh halus Jenny dengan desain layu, mengikuti ujung jari langsung terbang ke sisi pil api psikis seperti daun musim gugur. Meskipun dedaunan di musim gugur selalu berwarna kuning karena kehilangan vitalitasnya, karena ternoda oleh perubahan kehidupan. Hal yang sama berlaku untuk dedaunan hijau yang melingkupi pil api psikis. Daun hijau melayang melalui api abu-abu dan layu dengan lembut. Warnanya tidak kuning, tetapi berubah menjadi abu-abu pekat. Seolah-olah warna musim ini awalnya abu-abu. Setelah daun-daun yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan layu, tampak begitu alami dan biasa saja. Tidak ada fluktuasi energi yang menakutkan atau suara yang menggemparkan bumi. Semuanya sejelas air, seolah-olah awan melayang dengan lembut, dan kemudian berubah menjadi abu terbang dan menghilang dalam sekejap mata. Saat sejumlah besar daun meleleh, api abu-abu pada pil api psikis menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tampaknya,
Daun hijau telah menghilangkan vitalitas yang tak terbatas, dan vitalitas ini adalah energi api abu-abu. Pada saat ini, sebuah raungan yang menembus awan dan memecahkan batu terdengar, dan kekuatan jiwa yang melonjak segera memutus hubungan antara Jenny dan daun hijau. Wajah pil api psikis menjadi pucat. Tubuhnya meredup dan wajahnya penuh kepanikan dan kecemasan. Bagaimanapun seni keabadian terlalu kuat. Daun hijau yang digunakan oleh Jenny sama normalnya dengan bunga yang mekar pada titik balik matahari musim semi, dan daun yang berguguran pada titik balik matahari musim gugur. Ketika api pil psikis muncul, warnanya berubah menjadi abu-abu karena telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Pertarungan keras yang terus-menerus dan konsumsi selama berhari-hari akhirnya menghabiskan energi api pil psikis. Dia dipenuhi luka dan warnanya telah berubah dari tengah malam menjadi terang fajar. Jadi kesempatan semua orang sekarang telah tiba. Pada saat ini, pil api psikis merasakan krisis dan semua orang melihat peluang. Xiaozhan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia mengambil langkah dalam kehampaan dan harimau emas mengaum menekannya seperti gunung. Dia menyerang dengan pukulan berat satu demi satu, tidak memberikan pil api psikis apapun kesempatan untuk bernafas. Bayangan harimau itu sangat cepat, beratnya puluhan juta jin, jatuh dalam sekejap. Jelas menghadapi kesempatan itu, Xiaozhan harus berjuang mati-matian. Dia tahu bahwa pil api psikis dapat berubah menjadi 9 binatang dan memiliki beberapa keunggulan dalam tubuh. Dia tidak takut serangan jiwa, kekuatan, dan pertahanan. Tidak peduli apa, dia harus memastikan tidak ada kecelakaan dan memastikan Xiaozhan menaklukkan api surgawi. Jadi harimau emas meraung ke langit, seperti bima sakti yang jatuh, seperti ladang bintang yang mengering. Bahkan dengan tekanan yang sangat besar membuat orang merasa tercekik. Sekarang, konfrontasi antara Xiaozhan dan pil api psikis telah berubah dari posisi yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan dalam kebuntuan, dan dia saat ini sedikit berada di atas angin. Pil api psikis menjadi tidak sabar. Dia berubah menjadi ular piton yang menelan awan. Ekor raksasanya menyapu dan mengguncang Xiaozhan dengan kekuatan yang menghancurkan. Dia juga melihat situasi di depannya dengan sangat jelas. Jika ini terus berlanjut, hasilnya akan terlihat jelas. Cepat atau lambat, dia akan mati dimakan. Sebagai makhluk kuat tempat ini, bagaimana bisa tempat ini dijadikan sebagai tempat pelatihan semua orang? Jadi tidak peduli apa, saya harus kembali ke ruang tempat saya tinggal dulu dan segera memulihkan energi saya dengan bantuan udara langit dan bumi yang membara di sana. Pil api psikis berpikir cepat dan mengambil keputusan. Namun saat dia sedang berpikir, bintang-bintang di langit bersinar seperti kekacauan yang meledak tak terhentikan. Le Salong sangat bijaksana sekali melihat postur putus asa dari pil api psikis, dan dia tahu pasti ada sesuatu dalam pikirannya. Jadi dia segera mengeluarkan duri gandanya, menusuk naga kecil itu dan berputar menghalangi pil api psikis dengan niat membunuh. Di atas langit badai mengamuk, pilar angin membumbung ke langit, energi pertempuran mengalir dan suara gemuruh sangat dahsyat. Seperti lautan yang menderu, seperti guntur yang bergema di 9 langit dan 10 bumi, dan keterampilan bertarung Feng Feng juga tiba tepat waktu. Menyegel langit di atas pil api psikis, sehingga pil api psikis yang siap untuk mundur. Sekarang, setelah diblokir dari atas ke bawah, kiri dan kanan, sehingga dia menjadi marah. Dia meraung dengan marah dan berubah menjadi kuda terbang. Tetapi dengan tidak ada tulang rusuk dan sayap, dan tanduk di kepalanya melengkung seperti naga. Binatang buas dengan 4 kuku menginjak salju dengan energi yin dan yang kabur yang memancarkan paksaan yang kuat. Sebenarnya adalah Kyongki. Adapun Kyongki adalah yang terbaik di antara binatang kuno, sangat dekat dengan binatang legendaris. Meskipun hanya diubah dari pil api psikis dan hanya memiliki sebagian dari kekuatannya, dia juga luar biasa. Kyongki memiliki 4 kuku di udara. Sudut kiri kepalanya dipenuhi cahaya hitam dan sudut kanan berkilauan dengan cahaya putih. Ini adalah pertentangan antara hitam dan putih.
dan juga merupakan kecemerlangan kehidupan dan kematian. Itu juga mengandung konsepsi artistik berdarah seperti neraka yang datang dan langsung menghancurkan serangan Lestarong dan Feng Feng. Tanpa berhenti sejenak, nyala api dari api pil psikis bergulung dan seekor rubah dengan 9 ekor menyala. 9 ekor itu bersinar terang, mencetak tanda besar di kehampaan. Namun, arti dari rune tersebut tidak diketahui. Tingginya sekitar 2 meter, mempesona dan sepertinya itu terbuat dari permata yang kental. Saat sosok rubah berekor 9 memasuki rune yang awalnya seterang permata tiba-tiba meredup dan kemudian menghilang tanpa jejak. Namun rune redup di kejauhan seterang cahaya. Kemudian sosok rubah berekor 9 sudah hilang dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa kali naik turun, pegunungan di kejauhan sudah terlihat di hadapannya. Meskipun pohon purba yang menjulang tinggi itu telah dirusak oleh semangat juang dan pecah menjadi beberapa bagian, namun sistem akarnya masih ada. Dan di bawah sistem akar ada tempat di mana dia tinggal selama bertahun-tahun. Meskipun ruang itu sudah berada dalam jangkauan, mata pil api psikis semakin terang. Seolah-olah dia melihat harapan untuk memulihkan energinya. Saat melihat harapan di saat-saat putus asa, itu akan selalu menjadi perasaan yang sangat indah. Sehingga api abu-abu yang berkobar dari api psikis menunjukkan perubahan cepat dalam warna abu-abu yang berbeda karena kegembiraan. Seperti pelangi yang melintasi langit dan pesona yang tak terlukiskan membangkitkan energi langit dan bumi. Hanya perlu satu kali lagi untuk melewati kehampaan. Pil api psikis dapat kembali ke ruangnya sendiri, yang merupakan surga api dan satu-satunya harapannya. Namun, meskipun keinginan montok, tapi kenyataannya selalu kurus, karena tombak tulang tajam dan konsepsi artistik yang tidak dapat dijelaskan, tiba-tiba melintasi di depan api pil psikis, dan menembus rune yang berkedip di atas. Rune tersebut secara bertahap menjadi buram seperti mimpi, membuat orang merasa tidak nyata. Di kejauhan, Nan Erming yang wajahnya abu-abu seperti tombak tulang sedang melihat ke arah pil api psikis dengan senyuman mencemooh. Dari saat mata pil api psikis mengungkapkan keinginannya untuk maju, Nan Erming sudah bersiap. Dia menghitung posisinya dengan akurat dan kemudian mengubah semangat juang yang telah lama membara menjadi pukulan fatal, sehingga benar-benar memadamkan harapannya karena keterkejutannya. Saya mengaguminya, Nan Erming. Bagaimana Anda menemukannya? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum, mengepakkan sayap tulangnya dan segera menyusul. Arah tempat saya berdiri kebetulan relatif dekat dari sini. Nan Erming berhenti, melihat ke sosok pil api psikis dan menghela nafas, tampak sangat tidak berdaya. Saya bahkan belum pernah melihat orang idiot, karena rute pelariannya begitu lurus tanpa ada yang ditutupi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nan Erming, pil api psikis menjentikkan 9 ekornya, dan tubuhnya yang baru saja akan mengikutinya membeku. Dia dengan kesal menatap Nan Erming, kemudian nyala api yang berkobar di matanya, seolah-olah ingin melahap siapapun. Sejak dia membuka kebijaksanaan spiritualnya, pil api psikis telah menjadi orang terkuat di bidang ini. Meski bukannya tidak bermoral dan nakal, namun saat tubuh harimau diguncang, dan harga diri semua binatang masih mengintai di setiap jejaknya. Tapi sekarang dia terpaksa melarikan diri kembali ke kediamannya untuk memulihkan energinya. Sekarang dia sudah mengalami depresi, namun sekarang dia dimarahi sebagai idiot oleh Kaisar Do Bintang 5. Dan baginya, ini sungguh memalukan dan penghinaan. Jadi dia tidak bisa mentolerirnya. Kemudian dalam ruangannya, pil api psikis berubah menjadi binatang perang yang menghancurkan gunung. Dia menghancurkan pegunungan dengan kaki raksasanya dan menghancurkan potongan-potongan kehampaan dengan telapak tangannya yang besar. Menutupi Nan Erming dengan api yang berkobar, bersumpah untuk menghancurkan Nan Erming. Saya pernah melihat orang yang mudah terprovokasi, tapi saya belum pernah melihat orang yang begitu mudah dibodohi. Nan Erming berdiri di udara, pakaian hijaunya tertiup angin, wajahnya yang agak pucat sangat tampan, dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun telapak tangan raksasa itu hanya berjarak beberapa kaki dari atas kepalanya, tetapi Nan Erming tidak mengelak dan merespon dengan tenang.
Tapi pil api psikis tertegun sejenak, karena kata-kata Nan Erming menimbulkan kepanikan dalam hatinya, dan kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Melihat Shoyin dan yang lainnya mendekat, dia merasakan energi di tubuhnya terkuras habis, sehingga psikis Pilfil langsung merasa seperti telah ditipu. Setelah kerumunan mendekat, mereka langsung memblokirnya dari berbagai arah dan sekali lagi mengelilingi pil api psikis, yang membuat pil api psikis sangat tidak mau. Dan buru-buru menarik telapak tangannya yang besar ke langit dan menatap penuh kebencian pada Nan Erming, yang tampak tidak bergerak, tetapi sidik jarinya berubah dengan cepat di lengan bajunya dan berubah menjadi binatang iblis dengan kepala ganas dan 2 sayap tubuh dari tulang rusuknya, dan tubuhnya berubah menjadi 9 dalam bentuk ilusi untuk mencoba keluar dari pengepungan. Melihat pemandangan itu, semua orang tercengang karena mereka tidak tahu nama binatang ini dan mereka tidak tahu asal-usulnya. Dia dapat dibagi menjadi 9 bagian yang sangat halus dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak memiliki jejak dan sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi tidak ada yang bisa mencegatnya untuk sementara waktu. Namun tepat ketika semua orang tidak berdaya dan tidak mampu mencegat secara efektif, wajah kecil Ziyin memasang ekspresi serius. Kemudian pedang mengarah ke langit dengan ujung tajam yang bersinar. Pada saat yang sama, guntur dan kilat tiba-tiba mengembun. Kali ini Ziyin menggunakan keahlian khususnya yang bernama Qian Zai Kong Yu. Petir berasal dari awan dan merambat melintasi langit. Pada saat ini, semua awan keberuntungan menjadi kabur. Sekelilingnya berkabut dan pemandangan di sekitarnya menjadi tidak jelas. Kabut tak berujung mengelilingi petir dan niat membunuh sangat besar, tiba-tiba menutupi 9 sosok yang diubah oleh api pil psikis. Kemudian, petir memotong 1 inci persegi ruang, dan tempat itu tiba-tiba tampak halus, sehingga kebenaran indah yang tak ada habisnya membuat segalanya tidak terlihat. Setelah itu, ke-8 sosok itu menjadi ilusi, begitu halus dan tidak nyata. Setelah beberapa saat, dia bergegas maju. Pada saat ini, pil api psikis tidak tahu bahwa keberadaannya telah diketahui. Dia akan keluar dari pengepungan dan merasa sedikit bangga, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa semua orang melihatnya dan menggelengkan kepala mereka sambil mengangkat senjata di tangan mereka. Pertempuran akhirnya berakhir. Gumam Jenny. Dia tidak mampu menyembunyikan sedikit pun rasa rileks di wajahnya yang lelah, namun matanya dipenuhi dengan emosi. Saat gumamam Jenny terdengar di telinga api psikis, tiba-tiba api pil psikis merasa 5 guntur yang menghantam kepalanya, dan dia tiba-tiba terasa tidak enak. Meskipun tidak tahu bagaimana semua orang menemukan bentuk aslinya, tapi dia melihatnya itu dari kerumunan. Dan dia dengan jelas mengetahui jawabannya di matanya, bahwa keberadaannya tidak terungkap. Sehingga wajah pil api psikis berubah drastis, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi monster besar, dengan 9 tanduk di kepalanya, 9 duri di punggungnya, dan 9 gigi di mulutnya yang muncul. Selama proses transformasi pil api psikis, semua orang berpikir bahwa kekuatannya kira-kira sama dengan 8 binatang lainnya. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat binatang ini muncul dalam bentuk padat, tekanannya sekuat binatang neraka, membuat orang merasa seperti sedang menghadapi jurang maut atau jatuh ke neraka. Dan niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Setelah sosok binatang kuno itu benar-benar terkondensasi dan sebelumnya kerumunan menyerang, tubuhnya yang tingginya ratusan kaki berwarna hitam pekat. Matanya yang dingin menyapu kerumunan tanpa emosi apapun, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak ada di matanya. Saat matahari terbenam berwarna darah terbenam di barat, suasananya tiba-tiba menjadi suram. Reruntuhan tak berujung dan dinding pecah memunculkan sosok hitam, sehingga suasananya menjadi sangat menyedihkan. Sehingga semua orang tidak menyangka bahwa api surgawi bisa memiliki langkah mematikan seperti itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.